Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 15 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Matius 15 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Keluar dari Hati, ditulis oleh Marvin Williams. Misi penyelamatan Operasi Bahtera Nuh mungkin terdengar menyenangkan bagi kelompok pecinta hewan, tetapi sebenarnya tidak demikian bagi kelompok pencegahan kekerasan terhadap hewan di Nassau. Setelah menerima banyak keluhan tentang suara berisik dan bau busuk yang berasal dari sebuah rumah di Long Island, para petugas memasuki rumah tersebut dan menemukan, serta menyelamatkan, lebih dari 400 ekor hewan yang berada dalam kondisi memprihatinkan. Mungkin kita tidak memelihara ratusan hewan dalam kondisi kotor, tetapi Yesus berkata bahwa hati kita mungkin menyimpan pikiran dan perbuatan jahat serta berdosa,
dan semua itu perlu disingkapkan dan disingkirkan. Ketika mengajar para murid tentang apa yang membuat seseorang tahir dan najis, Yesus berkata bukan tangan yang kotor atau segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, yang menajiskan seseorang, melainkan hati yang jahat. Matius 15 ayat 17-19. Bau busuk dari hati kita akhirnya akan merembes keluar dari hidup kita. Lalu Yesus memberi contoh pikiran dan perbuatan jahat yang keluar dari hati. Sebanyak apapun kegiatan dan ritual keagamaan yang kita lakukan takkan mampu membersihkan hati kita. Kita membutuhkan Allah untuk mengubahkan hati kita. Kita dapat menerapkan teladan Yesus dengan mengundang Dia masuk ke kedalaman hati kita yang kotor dan membiarkan Dia membersihkan hal-hal yang menyebabkan bau busuk tersebut. Ketika Kristus menyingkapkan segala sesuatu yang keluar dari hati kita, Dia akan menolong menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita dengan kehendak-Nya. Dan bau harum yang memancar dari kehidupan kita akan menyenangkan hati-Nya. Dari ayat renungan ini kita dapat melihat bahwa selama ini, kebanyakan orang menganggap kalau semua manusia pada dasarnya baik dan terhormat. Kondisi kehidupan seperti kemiskinan atau pola pengasuhan yang buruk yang dianggap mengubah manusia menjadi pembunuh dan pencuri. Namun, Alkitab menyatakan kalau semua manusia memiliki kelemahan yang sama, yaitu dosa. Hati kita yang jahat yang mendorong kita untuk berbuat dosa. Hati kita begitu jahat dan licik, sehingga motivasi hati kita pun menjadi serba tidak jelas, bahkan bagi diri kita sendiri. Sebagai makhluk berdosa, kita merancang dan memikirkan hal-hal yang jahat terkait kesombongan dan keangkuhan hati kita. Hanya Allah yang bisa menguji isi hati terdalam dan keinginan batin manusia. Hanya melalui kuasa-Nya, kita memiliki harapan untuk terlepas dari kebusukan dan kebobrokan yang tinggal di dalam hati kita. Dia menyelidiki segala sesuatu dan mengenal kita dengan begitu baik. Ibrani 4 ayat 11-13. Untungnya, Allah tidak membiarkan kita sendirian dalam perjuangan melawan keinginan yang jahat dan kecenderungan untuk berdosa. Sebaliknya, Dia menganugerahkan kasih karunia dan kekuatan yang kita perlukan untuk melawan dan mengalahkan dosa yang sudah mengintai di depan pintu hati kita. Pemazmur menyerukan supaya kita bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Mazmur 37 ayat 4-6. Allah bisa saja menaruh keinginannya sendiri ke dalam hati manusia. Tanpa kehadirannya, hati manusia sangat jahat dan licik. Dia bisa menggantikan kejahatan dengan kebaikan. Dia bisa menetapkan hati kita untuk berjalan menuju kepada-Nya, menghapus keinginan kita sendiri dan menggantinya dengan keinginan-Nya. Hal ini hanya bisa terjadi jika kita datang kepada-Nya dan menerima karunia keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu, Dia akan menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat. Dia menyempurnakan hal ini dengan menanamkan Roh-Nya secara supranatural ke dalam hati kita. Kemudian, keinginan kita akan menjadi keinginan-Nya.
kehendak kita menjadi berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Pemberontakan kita diubah menjadi ketaatan yang penuh sukacita kepada-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Mengapa penting untuk sering-sering memeriksa hati Anda? Bagaimana Anda dapat meminta pertolongan Allah untuk hal ini? Hal ini patut kamu ketahui. Ketika orang-orang Farisi mengkritik murid-murid Yesus karena mereka tidak membasuh tangan mereka sebelum mereka makan, Matius 15 ayat 2, urusan mereka bukan tentang kebersihan tubuh, tetapi tidak mengikuti tradisi di luar Alkitab yang menyatakan bahwa pembasuhan tangan sebelum makan perlu dilakukan sebagai suatu kesucian agama. Khususnya tradisi itu adalah salah satu ciri ketelitian orang-orang Farisi. Meski para pemuka agama itu sangat dihormati dan berpengaruh di antara orang-orang Yahudi, Kristus menanggapinya dengan tidak mempedulikan teguran mereka. Malah, Dia menyatakan bahwa mereka bagai pemandu buta yang prioritasnya hanya akan membuat orang-orang tersesat. Peringatan Yesus bahwa setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa akan dicabut dengan akar-akarnya dapat menggemakan Nabi Yesaya, yang menggambarkan umat Allah sebagai pokok anggur yang dipelihara dan ditanam oleh Allah, tetapi dicabut ketika mereka gagal menghidupi keadilan dan kebenaran. Yesaya 5 ayat 1-7. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.